kawan-kawan media, pertama terima kasih untuk kedatangannya untuk hari ini press conference dari IndustriALL Global Union. First of all, thank you very much for your coming here for today for press conference of the IndustriALL Global Union, Solidaritas Mission to Indonesia. Jadi untuk kawan-kawan ketahui bahwa IndustriALL Global Union adalah salah satu dari Global Union Federation, Federasi Serikat Buruh tingkat global yang berbasis di Jenewa. Nama saya Poni Dianato, saya dari IndustriALL Global Union kantor Singapura. Hari ini kita akan mengadakan konferensi pers terkait dengan terjadinya kasus PHK di dua perusahaan besar, yaitu yang pertama PT Freeport Indonesia di Papua dan yang kedua yaitu PT Smelting di Gresik. Ini ada delegasi internasional yang hadir dan delegasi internasional hadir ditambah dengan dua dari afiliasi IndustriALL, dua di antara 11 afiliasi IndustriALL yang ada di sini. So if you see this, there are 6 international delegates plus 2 from our affiliates here. One is from CAP SPSI and one from FSPMI. Jadi satu dari SPMI dan satu dari CAP. CAP SPSI terkait dengan terjadinya PHK di PT Freeport Indonesia di Papua, FSPMI KSPI terkait dengan terjadinya PHK di PT Smelting Indonesia. Saya kira itu hanya pengantar dari saya, dan untuk selanjutnya kita akan mengadakan press release ataupun dari Andrew Vickers dalam bahasa Inggris. Tetapi apabila ada dari kawan-kawan yang ingin menanyakan, bisa juga dalam bahasa Indonesia. Kami sudah mempersiapkan interpreter juga untuk bisa memperlancar komunikasi antara teman-teman jurnalis dan kita dari internasional, tamu-tamu internasional dari 6 negara ini. So Andrew Vickers, maybe it's now time is yours, and then you can introduce the colleagues here. Well, thank you all for coming. Let me read out this prepared statement and simply advise you that we'll be happy to take questions of the delegation. So we have. Sorry. Maybe you can get a bit closer. Closer or Is that better? Yeah. So we have high-level leaders from unions in Australia, the AWU, the Australian Workers Union, and CFMEU, my union, from the Netherlands, FNV, from North America, the United Steelworkers, and from South Africa, the National Union of Mine Workers. And we completed a mission yesterday and today from the 8th to the 11th of August. The mission concerned the mass firings of striking workers represented by PT Freeport and PT Smelting. The mission was organised by IndustriALL Global Union, representing 50 million members in 140 countries, including 11 affiliated unions here in Indonesia, to express solidarity with the affected workers, investigate the mass firings, and offer assistance to the involved parties to seek fair resolutions of the dispute. Pertanyaan yang dibuat oleh Misi Solidaritas IndustriALL yang datang ke Indonesia terkait dengan pemogokan, terkait dengan pemecatan massal atas para pekerja yang mogok di PT Freeport dan PT Smelting. Para pemimpin tingkat tinggi dari serikat yang berasal dari Australia, AWU, dan CFMEU, kemudian dari Belanda, dari FNV, kemudian dari Amerika Utara, dari USW atau USW, dan juga dari Afrika Selatan, NUM. Beliau sudah menyelesaikan misinya dari tanggal 8 sampai 11 Agustus 2017 ke Indonesia terkait dengan pemecatan massal atas para pekerja yang melakukan mogok di PT Freeport dan PT Smelting. Misi ini diselenggarakan atau diorganisir oleh Global Union, IndustriALL Global Union,
IndustriALL Global Union ini mewakili 50 juta dari anggota serikat pekerja yang ada di 140 negara. Termasuk di Indonesia memiliki 11 afiliasi serikat pekerja dan serikat buruh. Misi ini ingin menyampaikan dukungan solidaritas kepada para pekerja yang terdampak dan mencoba melakukan investigasi terkait dengan pemecatan massal yang terjadi, juga menawarkan bantuan terhadap para pihak-pihak yang terlibat agar bisa mencari resolusi atau penyelesaian yang fair atas perselisihan yang sedang terjadi ini. The mission met with leaders of the Indonesian unions, CEMWU, SPSI, FPE, SBSI and FSP-MI. It also met with leadership from the Ministry of Manpower and the Ministry of Energy and Mineral Resources. Finally, it met with the leadership of PT Freeport, which is a subsidiary of the US company Freeport McMoran, which is the majority owner and operator of the Grasberg mine in West Papua, and we met with Rio Tinto, which has an investment in that same mine. The mission expresses its appreciation to the unions, the ministries, Rio Tinto and PT Freeport for participating in those meetings. We regret, however, that PT Smelting, majority owned by the Japanese company Mitsubishi, and which PT Freeport owns 25% of, unfortunately rejected our request for a meeting. The mission has learned many disturbing facts. Over 4,200 striking workers at PT Freeport's Grasberg mine have been fired over the last few months, while 309 workers at PT Smelting's smelter in Gresik were fired in January also for striking. Both PT Freeport and PT Smelting have treated the workers they fired inhumanely and with contempt. PT Smelting has refused to pay workers' salary or benefits while the union contests their firing in court, notwithstanding a note from the Provincial Ministry of Manpower asking the company to do so. PT Smelting has also repeatedly refused to negotiate with the workers' union, FSP-MI, to seek a negotiated settlement for the dispute. FSP-MI reports to us that the fired workers are now being treated worse in court hearings than terrorists, guarded by police carrying firearms and tear gas. These actions are clear violations of the workers' right to organise, bargain collectively and strike established in ILO conventions. PT Freeport is similarly showing contempt for the thousands of workers it has fired, for their families and for their communities. The mission has learned that after the workers withdrew their labour in protest against the company's repeated refusal to negotiate over basic labour matters such as compensation and job security, PT Freeport fired the workers under the incredible pretence that the workers had voluntarily resigned. The mission has been informed that after firing the workers, the company has forcibly ejected the workers from company housing, denied them access to company hospitals and company schools, and has worked with local banks to restrict workers' access to credit. We received a disturbing report that several workers and their family members who were denied medical care in the company hospitals have died as a result. Many of the workers who lost their housing are now living in tents or in the union offices. The mission agrees with the Indonesian National Commission on Human Rights that PT Freeport's actions constitute grave human rights violations. People fired for exercising their fundamental rights as workers are now losing their basic human rights, including access for themselves, their spouses and their children to food, housing, education and basic health care. The mission learned that the workers' dispute with PT Freeport stems from the company's unilateral imposition of a furlough to reduce employment costs in response to the copper export ban imposed on the company by the government of Indonesia during negotiations earlier this year over the long-term future of the mine. PT Freeport admits that the furlough reduces workers' compensation by about 30% and weakens their job security, but insists that it has no obligation to negotiate with the union representing workers impacted by the furlough. However, both Indonesian unions and the Ministry of Manpower told the mission that a furlough has no basis in Indonesian law.
PT Freeport told the mission that they did not want to negotiate with the union over the furlough because entering into negotiations with the union over the furlough would give the workers the right to strike. The mission wholly rejects this idea that PT Freeport or any company can derogate workers' fundamental right to strike simply by refusing to negotiate with the workers' union. This is a clear violation of ILO Conventions 87 and 98 covering workers' fundamental organising and bargaining rights, both of which Indonesia has ratified. The mission complements the Ministries of Manpower and Minerals and Energy Resources for their interventions to seek resolutions of the PT Freeport and PT Smelting's disputes. We recognise that the regulatory environment of the two disputes are complex, with responsibilities divided between district, provincial and national levels, and with the two companies owned by huge multinational corporations deploying their resources in attempts to make the regulatory apparatus serve their interests. While recognising the Ministry's efforts, the mission also respectfully urges them to redouble their efforts to facilitate resolutions of these disputes. The mission concludes that the fundamental source of both disputes and of the resulting human suffering and rights violation is the decision by PT Freeport and PT Smelting to engage in conflict with the unions that represent their workers rather than negotiate with them. We urge both companies to instead choose the path of negotiation, which ultimately will serve the interests of all their stakeholders. The mission urges PT Freeport and PT Smelting to immediately reinstate all the workers they have fired, then negotiate fair resolutions of the matters that provoked the workers to strike in the first place. IndustriALL and its affiliated unions participating in this mission remain willing to assist the parties in any way we can to facilitate resolutions of these disputes, and we stand in solidarity with our affiliated unions and their members leading these important struggles that have attracted the attention of the global labour movement. We also commit to continue to draw attention to the rights violation and human suffering from these disputes, with the hope that this will increase pressure to reach just solutions. We're happy to take questions. Ya, itu dari Endrobitos. Ya, apakah kawan-kawan perlu diterjemahkan keseluruhan dari statement ini atau langsung kepada session tanya jawab, karena kami sudah menyediakan penerjemah di sini. Apakah statement yang di dalam bahasa Inggris tadi perlu diterjemahkan secara menyeluruh? Perlu. Oke, mungkin Bung Hasan akan bantu dengan beberapa bagian dari statement dalam bahasa Inggris ini. So they asked that translation is necessary. Sure. So I will translate. Sure. Saya melanjutkan yang paragraf kedua, bahwa misi ini sudah bertemu dengan para pimpinan serikat pekerja, serikat buruh, termasuk di dalamnya adalah Senbu, SPSI atau KEP SPSI, FPE SPSI dan FSPNI. Misi ini juga sudah bertemu dengan para pimpinan di Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Energi ESDM, dan misi ini juga telah bertemu dengan para pimpinan PT Freeport yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan Freeport Amerika Serikat McMoran, yang mayoritas dari pemilik dan operator yang merupakan pemilik dan operator mayoritas dari pertambangan Grasberg di Papua Barat, dan dengan Rio Tinto yang memiliki investasi di pertambangan ini. Misi ini juga ingin mengungkapkan penghargaannya kepada para serikat, Kementerian, Rio Tinto dan PT Freeport yang telah berpartisipasi di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Dan kami menyesalkan bahwa PT Smelting yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan Jepang Mitsubishi, dan yang PT Freeport memiliki sekitar 25% dari sahamnya, Mitsubishi, PT Smelting ini menolak untuk bertemu dengan kami. Misi ini juga telah mendengar adanya fakta-fakta yang cukup mengganggu, di mana 4.200 para pekerja yang mogok di PT Freeport Grasberg di pertambangan Grasberg ini
telah dipecat selama beberapa bulan terakhir. Sementara 309 pekerja yang ada di PT Smelting di Gresik itu dipecat pada bulan Februari karena melakukan mogok. Baik di PT Freeport dan PT Smelting. PT Freeport dan PT Smelting ini telah memperlakukan para pekerja yang mereka pecat itu dengan situasi yang tidak manusiawi, dan memberikan konten membuat malu atau membuat menghinakan. PT Smelting juga telah menolak untuk membayar upah dan juga tunjangan atau manfaat yang harusnya diterima oleh para pekerja pada saat serikat mereka yang ada di PT Smelting ini melakukan gugatan terhadap pemecatannya di pengadilan. Begitu juga nota yang dikeluarkan, meskipun nota yang dikeluarkan oleh di kementerian oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi itu mendukung para pekerja. PT Smelting telah berulang-ulang menolak untuk bernegosiasi dengan para serikat pekerja FSPMI yang mencoba mencari solusi yang bisa dinegosiasikan atas perselisihan yang ada. FSPMI juga melaporkan bahwasanya para pekerja yang dipecat ini sekarang diperlakukan dengan lebih buruk pada saat terjadinya persidangan. Mereka diperlakukan lebih buruk daripada teroris. Bahkan mereka ini dikawal oleh para polisi yang ada di dalam ruang sidang itu dengan membawa senjata lengkap dan juga gas air mata. Tindakan-tindakan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak para pekerja untuk bisa melakukan pengorganisasian, kemudian juga bisa berunding secara bersama dan hak atas mogok sebagaimana yang ditetapkan di konvensi ILO. PT Freeport juga telah menunjukkan konten terhadap ribuan para pekerja yang telah mereka pecat. Terutama ini juga berdampak pada keluarganya dan masyarakat mereka. Misi ini juga telah menerima informasi bahwasanya para pekerja itu akhirnya menarik diri untuk tidak mau bekerja sebagai protes atas penolakan yang secara berulang disampaikan oleh perusahaan untuk bernegosiasi terkait dengan persoalan ketenagakerjaan yang dasar seperti misalnya kompensasi dan juga keamanan kerja. PT Freeport telah memecat para pekerja ini dengan satu pernyataan yang seolah-olah bahwa pekerja ini telah dengan sukarela mengundurkan diri. Misi ini juga telah diberikan informasi bahwasanya setelah pemecatan para pekerja ini, perusahaan juga secara paksa mengeluarkan para pekerja ini dari perumahan yang disediakan oleh perusahaan, dan mereka juga ditolak aksesnya untuk mendapatkan akses di rumah sakit perusahaan maupun sekolah-sekolah yang dimiliki oleh perusahaan. Dan mereka juga telah mereka juga telah mencoba bekerja dengan bank-bank setempat sehingga bisa membatasi akses para pekerja ini untuk mendapatkan kredit atau untuk kredit mereka, terhadap kredit mereka. Kita bahkan juga menerima informasi atau laporan yang cukup mengganggu, di mana beberapa pekerja dan anggota keluarga mereka itu tidak diperbolehkan untuk mengakses layanan kesehatan dan bahkan meninggal atas ketidakmampuan mereka untuk mengakses ini. Banyak dari para pekerja telah kehilangan perumahannya, bahkan sekarang mereka harus hidup di tenda-tenda dan juga di kantor-kantor serikat. Misi ini setuju dengan Komisi Nasional Indonesia tentang Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bahwasanya tindakan Freeport ini merupakan pelanggaran HAM yang serius. Dan
orang-orang yang di PHK ini karena ingin melaksanakan hak yang fundamental sebagai pekerja, ini telah kehilangan hak dasar mereka sebagai manusia, termasuk akses baik bagi diri mereka sendiri maupun untuk pasangan, keluarga, dan anak-anak mereka, akses terhadap makanan, terhadap perumahan, pendidikan, dan juga perawatan kesehatan dasar. Misi ini